Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Sudah siap? Cus! Materi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama sumber energi panas, yang kedua suhu, yang ketiga kalor, dan yang terakhir tentang pemuaian. Energi panas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Energi panas berasal dari sumber energi panas. Nah, sumber energi panas ada beberapa macam. Yang pertama matahari, kedua api, yang ketiga listrik, yang keempat gesekan, dan yang kelima panas bumi. Kita akan bahas satu persatu yuk. Matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya terbesar dan tak terhingga. Tanpa matahari, tidak ada kehidupan di bumi ini. Energi panas matahari dapat menghasilkan panas dan cahaya yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk fotosintesis bagi tumbuhan, menghangatkan badan, mengeringkan pakaian, serta mengeringkan padi, jagung, dan ikan asin. Energi panas yang kedua yaitu api. Api adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan dari benda yang terbakar. Pemanfaatan energi panas yang berasal dari api, contohnya api unggun untuk menghangatkan tubuh, selanjutnya kompor yang digunakan untuk memasak. Energi panas dapat dihasilkan dari energi listrik. Melalui seperangkat rangkaian elektronik, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Contoh alat elektronik yang energi panasnya berasal dari listrik yaitu pemanas air, solder, dan setrika. Energi panas juga berasal dari gesekan. Gesekan antara dua benda dapat menghasilkan panas. Semakin kasar permukaan benda, semakin banyak menghasilkan panas. Pada zaman dahulu, manusia menghasilkan api dari menggesekkan dua buah benda. Benda yang biasa digunakan adalah kayu dengan kayu atau batu dengan batu. Sumber energi panas yang terakhir yaitu berasal dari panas bumi. Panas bumi berasal dari panas yang tersimpan di dalam bumi akibat dari pembentukan gunung api. Panas matahari terserap oleh permukaan bumi. Indonesia adalah penghasil panas bumi terbesar di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya gunung berapi dan tempat pemandian air panas. Sering merasakan rasa panas, dingin, hangat, dan biasa. Tingkat panas tersebut dapat bertambah maupun berkurang. Tingkat panas benda akan naik jika benda dipanaskan, dan tingkat panas suatu benda akan turun jika benda didinginkan. Tingkat atau derajat panas suatu benda disebut dengan suhu. Alat pengukur suhu disebut termometer. Sedangkan kalor adalah energi yang dapat dipindahkan dari suatu benda karena pengaruh suhu. Alat pengukur kalor disebut dengan kalorimeter. Benda dapat mengalami perubahan jika diberi panas. Perubahan benda dapat terjadi karena mengalami pemuaian. Pemuaian adalah berubahnya ukuran suatu benda meliputi panjang, lebar, luas, atau perubahan volume yang disebabkan oleh pengaruh suhu. Jadi pemuaian adalah berubahnya ukuran suatu benda karena pengaruh suhu. Berikut ini beberapa contoh peristiwa pemuaian benda akibat perubahan suhu. Yang pertama, sambungan rel kereta api. Selanjutnya, pemasangan jaringan listrik atau telepon. Yang ketiga, pemasangan keramik. Kemudian pemasangan kaca, sambungan pada jembatan, pengisian udara pada ban sepeda atau ban mobil, dan yang terakhir adalah termometer. Demikian materi kita hari ini tentang sumber energi panas, suhu, kalor, dan pemuaian. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.